Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aurel Azmi, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan demonstrasi kontekstual dari modul 1.2. Di mana kegiatan setelah saya lulus kurang lebih 3 tahun dari program guru penggerak dalam mewujudkan nilai ataupun peran guru penggerak. Apa saja kegiatannya? Mari kita lihat bersama-sama kegiatan saya. Sebagai salah satu peranan guru penggerak di mana menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini saya mencoba mendesain ataupun mengkonsep pembelajaran yang saya dekatkan dengan era digital, yang saya sebut pembelajaran cakap digital yang berpihak pada murid sesuai dengan arahan tuntunan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan pesan Among Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, di mana di dalamnya menyampaikan bahwa fitrah seorang anak adalah bermain sebagai bentuk dari kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan kita sebagai pemimpin pembelajar dan peran nilai kita di berpihak kepada murid harus mampu baik secara wirama maupun wiraga itu menempatkan anak didik kita merdeka dalam belajar sesuai dengan kodratnya masing-masing di tahapan yang memang sesuai dengan wiraga atau wirama itu sendiri. Dengan tetap menyesuaikan tahapan wiraga ataupun wirama daripada perkembangan anak, kemudian kita sesuaikan juga dengan perubahan zaman. Mudah-mudahan cara berpikir anak baik secara lambat maupun secara cepat mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi, kecanggihan era digital ini ke arah yang positif untuk kemajuan ataupun cita-cita dari mimpi-mimpi anak itu sendiri. Dan dengan konsep merdeka belajar dan juga yang saya bawa dari latar fitrah anak adalah bermain, kemudian ditunjang bagaimana anak tetap harus mengikuti perubahan zaman terutama di kemajuan digital. Maka dari itu selama 3 tahun ini saya mengaplikasikan atau mengimplementasikan pola pembelajaran yang bersifat merdeka, di mana anak-anak sesuai capaian materi saya yaitu di mata pelajaran PCOK, saya berusaha untuk membuat anak memiliki hak memilih sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, ditunjang dengan minat bakat di submapel yang ada di mata pelajaran PCOK seperti permainan invasi, permainan net, renang, dan lain-lain. Dalam hal ini ada seperti sepak bola, bola basket, bola voli, renang, atletik, senam, dan seterusnya. Dan dalam lingkungan kelas di dalam sekolah, saya berusaha mengimplementasikan apa yang saya gagas itu dengan mengkaitkan fitur dari akun pembelajaran, yaitu akun belajar ID yang berusaha memfasilitasi guru untuk merasa belajar aman dan nyaman sehingga tercipta suasana dan proses pembelajaran yang well-being atau menyenangkan dan membahagiakan untuk murid ataupun peserta didik. Fitur yang ada di akun belajar ID sangat banyak sekali, sangat luar biasa untuk menunjang inovasi dan kreativitas dari seorang pendidik. Dan dalam hal ini yang saya cermati adalah Google Site. Menurut saya
fitur Google Slide ini yang saya dapat dari akun Belajar ID ataupun saya dikenalkan lewat pendidikan program guru penggerak itu sendiri. Sebagai calon guru penggerak, menurut saya fitur Google Slide ini sangat overpower, sangat mampu memfasilitasi dan menjembatani apa yang menjadi pemikiran dari seorang pendidik ataupun guru untuk mensukseskan dan melancarkan suasana ataupun proses pembelajaran. Bahkan fitur ini mampu menampung media sosial lain seperti halnya YouTube, Google Form, foto, video, file berupa PDF dan lain hal sebagainya, yang semuanya itu kita rangkai, kita kemas dalam suatu konsep ataupun media pembelajaran yang sangat overpower ini. Dan yang sudah saya implementasikan di mata pelajaran saya adalah melalui pemanfaatan Google Slide yang saya anggap sebagai media cakap digital. Saya berusaha mengimplementasikan di mata pelajaran PJOK, dan sesuai yang ada di layar tampilan, di mana di mata pelajaran PJOK ada yang namanya permainan invasi, permainan net, permainan lapangan, olahraga bela diri, olahraga atletik, olahraga tradisional, senam, renang, kebugaran jasmani, dan pola hidup sehat. Minimal materi-materi itu yang senantiasa harus dikaji oleh peserta didik atau murid. Dan di mana letak merdeka belajarnya? Mari kita sama-sama lihat di mana konsep merdeka belajar versi saya selama 3 tahun selepas lulus dari program guru penggerak untuk saya aktualisasikan secara nyata di pembelajaran di kelas. Sesuai konsep merdeka belajar yang saya pahami selepas lulus selama 3 tahun dari program guru penggerak, saya mencoba menyimpulkan dan saya mengimplementasikan itu di kelas saya, bahwa anak-anak bebas saya berikan hak untuk memilih submateri yang sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, minat dan bakat anak-anak. Sebagai contoh, ternyata anak dari Purbalingga, karena di desanya hanya ada lapangan bola voli, memang sangat tinggi psikomotorik di bola voli dibanding elemen gerak yang lain. Begitu juga yang ada di Aji Barang. Aji Barang karena ada lapangan sepak bola yang memadai, psikomotorik di sepak bolanya cukup tinggi dibandingkan bulu tangkis ataupun mapel yang lain ataupun materi yang lain. Dan dalam hal ini, kesempatan kali ini saya berusaha untuk memberikan kesempatan anak-anak memilih sesuai dengan minat, bakat, kodrat alam, kodrat zaman anak-anak. Kurang lebih 75% saya taruh di sini. Kalau semisal ada 16-18 pertemuan, saya patok 75% itu di 12 pertemuan. Anak-anak akan mendalami salah satu materi sesuai dengan minat bakat. Minimal anak-anak selepas lulus ataupun selepas menyelesaikan jenjang atau fase E atau fase F, anak-anak benar-benar mendapatkan salah satu submapel yang benar-benar anak-anak kuasai secara matang. Kemudian baru di 25%-nya, selebihnya kurang lebih 4 pertemuan, bisa dikatakan seperti itu dilaksanakan secara konvensional. Anak-anak mendapatkan seluruh mapel yang memang belum diberikan oleh gurunya. Nah, dalam 25% ini harapannya anak-anak tetap mengetahui pengetahuan yang lainnya seperti itu. Mari kita coba urai. Salah satu saya ambil contoh di permainan invasi. Letak 75% itu yang saya maksud adalah anak-anak selama 12 pertemuan lewat media Google Slide ini, guru ataupun pendidik sudah
menempatkan seluruh rangkaian konsep pertemuan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16, taruhlah seperti itu, secara full ataupun komplit agar anak-anak benar-benar termotivasi untuk mengikuti setiap tahapan. Karena apa? Luar biasanya fitur Google Sheet ini bisa disambungkan atau dilingkan dengan media sosial seperti YouTube. Ya, maka dari itu kreativitas inovasi pendidik di Cakap Digital itu memang harus benar-benar senantiasa di-upgrade dan diasah sehingga rangkaian keseluruhan media yang sangat overpower ini bisa dimaksimalkan. 75% ini saya taruh kurang lebih di 12 pertemuan, itu pun dengan konsep internal dan eksternal. Internal yang saya maksud adalah kurang lebih di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8 itu anak-anak ataupun peserta didik akan mendalami materi baik dari konsep awal, rancang bangun, kemudian berdiskusi, analisis, sampai evaluasi secara internal di dalam lingkungan sekolah atau di dalam kelas, sampai anak-anak benar-benar menguasai untuk kita uji coba sebelum di pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 10 saya konsepkan contextual project atau contextual teaching learning. Anak-anak yang tadinya kita olah, kita arahkan, kita tuntun di kelas, kita coba bawa ke luar, kita coba kenalkan mereka ke masyarakat, kita coba kenalkan, kita coba hubungkan apa yang sudah anak-anak dapat, anak-anak kaji selama di kelas untuk dibawa ke masyarakat dan diterapkan secara nyata atau secara langsung, sehingga secara pengalaman anak-anak dapat langsung memperoleh impact apakah yang mereka belajar itu sudah maksimal atau belum. Dan disinilah peran menurut saya adalah benar-benar pembelajaran itu sangat berarti. Pertemuan 11 dan pertemuan 12 bisa digunakan untuk pelaporan dan refleksi ataupun asesmen kepada masing-masing anak dari internal sampai dengan eksternalnya atau di kontekstualnya. Kemudian di pertemuan 13 sampai pertemuan 16 itu untuk pendalaman materi lainnya. Dengan konsep seperti itu, alhamdulillah saya berhasil membuat anak-anak sangat antusias, bahagia, semangat, tidak tertekan, dan bahkan percaya diri karena memang mereka mendalami materi yang sesuai dengan kodrat mereka, sesuai dengan bakat minat mereka. Mereka merasa bertanggung jawab dan atas konsekuensi yang mereka pilih, sehingga salah satu visi yang sedang digaungkan di era sekarang yaitu kompetensi abad 21 4C, kreatif, critical thinking, komunikatif ataupun kolaboratif, benar-benar bisa terwujud. Pengelompokan yang minat ke sepak bola, yang minat ke bola voli, benar-benar mendalami itu sebelum walaupun nanti di akhir kurang lebih di 25% mereka tetap harus mengetahui secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan lewat model ataupun konsep pembelajaran semacam itu, salah satu arah dari transformasi pendidikan, profil pelajar Pancasila juga bisa dimaksimalkan. Anak-anak dengan rasa percaya diri, semangat, tanggung jawab, antusias akan melahirkan dan menumbuhkan mental profil pelajar Pancasila. Mereka secara akhlak, mereka benar-benar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungannya, terhadap gurunya, bahkan terhadap Tuhan
ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gotong royongnya, bahkan mandiri, kreatif, dan seterusnya, berkebinekaan global ataupun berinovatif. Dan setelah mengimplementasikan peran guru penggerak di sisi menjadi pemimpin pembelajar, bahkan mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian saya juga mengimplementasikan nilai guru penggerak lainnya, seperti membangun komunitas praktisi, yang dalam hal ini menurut saya sangat menonjolkan peran guru penggerak yang lain, seperti menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaboratif, dan kegiatan di sekolah yang sudah saya lakukan adalah membuat atau memprakarsai adanya tim PPKS BKK, di mana komunitas praktisi PPKS BKK ini sebagai pusat pengembangan karir siswa dan bursa kerja khusus, khususnya di sekolah menengah kejuruan ataupun SMK, yang memiliki satu visi misi. Saya kumpulkan untuk membuat program di mana anak yang masuk ke SMK benar-benar belajar sesuai dengan arah tujuan SMK nantinya. Dan arah tujuan SMK yang saya maksud adalah program WBM, Wirausaha Bekerja Melanjutkan. Anak-anak yang masuk ke SMK selama kurang lebih 3 tahun, prosesnya harus mengakar ke arah WBM, sehingga ketika anak-anak lulus, mereka tidak lagi bingung untuk menentukan kemana mereka harus melangkah. Mereka apakah akan berwirausaha, akan bekerja, atau akan melanjutkan. Konsep itu kita tuangkan dalam suatu program yang kita gagas secara diskusi, kolaborasi di komunitas praktisi. Dan saya juga membentuk tim yang lain sebagai komunitas praktisi di sisi digital, yang saya beri nama tim Cakap Digital, yang dalam kesehariannya mengakomodir terkait dengan media sosial sekolah, terkait dengan pembelajaran yang mengarah ke digital dan lain hal sebagainya. Kemudian di sisi yang lain saya juga mencoba mendekatkan program sekolah dengan program desa untuk membantu pengembangan ataupun manajemen sekolah, di mana dalam hal ini yang sudah saya lahirkan ataupun sudah saya coba upayakan, saya terapkan bersama teman-teman adalah program SMK Membangun Desa, yang programnya mendekatkan apa yang ada di jurusan atau program keahlian seperti produk atau jasa yang dihasilkan dari program keahlian, kemudian kita kolaborasikan dengan program yang ada di desa ataupun masyarakat yang ada di desa. Sehingga dari peran-peran yang sudah saya sampaikan selama kurang lebih 3 tahun lulus dari program guru penggerak, mudah-mudahan banyak ataupun nilai guru penggerak itu sudah larut dan sudah masuk di semua kegiatan yang saya laporkan. Yang pertama adalah berpihak pada murid secara konsep. Sebagai peran pemimpin pembelajar, bahkan mewujudkan kepemimpinan murid lewat media Google Site yang saya sampaikan di awal, rasa berpihak pada murid lewat menyelenggarakan atau memfasilitasi anak dalam memilih sub-mapel ataupun elemen mapel dalam capaian pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kodrat alam mereka. Mudah-mudahan itu sudah merefleksikan nilai guru penggerak di berpihak pada murid. Dan di nilai guru penggerak mandiri, saya berusaha untuk tetap semangat, untuk tetap belajar setiap waktu, senantiasa mencari informasi dan wawasan agar saya tetap berkembang untuk memberikan pelayanan terbaik. Khususnya dalam hal ini saya membuat konsep media pembelajaran Cakap Digital melalui Google Site yang ada di fitur akun belajar ID.
Kemudian di nilai reflektif, baik di peran pemimpin pembelajar ataupun di kolaboratif menjadi coach bagi guru lain di sisi komunitas praktisi ataupun program SMK Membangun Desa secara reflektif, saya senantiasa berkaca, saya senantiasa mengkoreksi diri, kemudian bersama-sama dengan tim yang ada untuk mengevaluasi agar program yang sudah diterapkan dan dikaji oleh sekolah senantiasa berkembang, maju, positif untuk masa depan sekolah. Kemudian di nilai kolaboratif, hampir semua kegiatan yang saya laporkan tadi selama kurang lebih 3 tahun selepas lulus dari program guru penggerak benar-benar menerapkan nilai kolaboratif. Tanpa kolaboratif tentunya ada kemungkinan program-program yang tadi saya sampaikan itu akan tidak maksimal berjalan. Karena dengan kolaboratif, saya merasa mendapatkan banyak informasi dari rekan sejawat, dari senior, dari junior, bahkan dari lingkungan sekitar. Kemudian di nilai terakhir yaitu inovatif, sangat jelas bahwa nilai ini adalah nilai dasar di mana seorang pendidik ataupun seorang guru harus mampu melahirkan suatu karya yang sesuai dengan perubahan zaman sehingga khususnya dalam hal ini ada peserta didik merasa aman, nyaman, bahagia, suasana dan proses pembelajaran itu ke arah itu sangat menyenangkan dan membuat anak termotivasi untuk larut sehingga anak-anak dapat berkembang, dapat tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat mereka sampai mendapatkan cita-cita yang anak-anak atau murid impikan. Terima kasih, itu kurang lebih paparan ataupun laporan kegiatan selama 3 tahun selepas saya lulus dari program guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada penyampaian atau tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.